Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat semuanya, teman-teman semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan puji syukur, dan pada Allah lah kita selalu meminta harapan, meminta petunjuk, dan meminta kekuatan agar kita semua, teman-teman Power Team dan para tamu undangan bisa mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Pak Ade Haris dari Bekasi. Saya sebagai kontrol admin Power Team Indonesia bersama top leader kita, Bang Kenzi, yang akan memberikan informasi terkait bisnis network marketing berbasiskan blockchain di acara Zoom Meeting Power Team Indonesia. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Nah, acara segera kita mulai. Untuk teman-teman yang menyimak acara di channel maupun di Zoom, nanti bisa bertanya. Untuk yang di Zoom, nanti bisa dengan raise hand atau dengan chat. Dan selama Zoom meeting berlangsung, harap mic-nya untuk dimatikan saja, agar kita bisa lebih fokus mendengar presentasi dari Bang Kenzi. Untuk teman-teman yang di YouTube, kami juga akan memantau pertanyaan. Silakan bertanya sekarang, tidak apa-apa, nanti akan kita bacakan dan akan kita jawab. Oke, silakan Bang Kenzi untuk menyampaikan presentasinya. Oke, terima kasih Bang Aris atas prepare Zoom-nya, dan kita ngumpul lagi dalam kampanye bisnis Project Metaverse ini. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kita ngumpul bareng, kita berdiskusi dalam hal bisnis, sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Project berskala global yang menyebar di banyak negara, dan pastinya kita juga ikut terlibat di dalam pengembangan proyek ini. Ya, karena bisnis ini pada umumnya ada bisnis yang mandiri, sistem tersedia di jaringan Polygon blockchain, dan aset-asetnya juga tersedia di sana, semuanya untuk umum. Semua orang berhak mendapatkan program dan aset-aset tersebut untuk dikembangkan dan dijadikan bisnis mandiri atau bisnis sendiri. Harapannya apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat, menciptakan sebuah peluang bisnis di Indonesia terutama, karena bisnis ini cukup baik, sudah teruji, menciptakan banyak orang sukses di seluruh dunia, cukup baik secara penerimaan di seluruh dunia, jadi harapannya secara kualitas ini sudah teruji. Nah, jadi dalam informasi malam ini kami akan terfokus di pemahaman dasar tentang Project Metaverse, yang harapannya teman-teman bisa memahami, kemudian bergabung bersama kita dalam menjalankan bisnis ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan melalui slide, dan di sini juga saya mohon maaf karena kapasitas Zoom ini terbatas, tapi kami menyediakan fasilitas lain yaitu live streaming, dan nanti di sesi tanya-jawab setelah materi ini nanti ada sesi tanya-jawab, teman-teman bebas menanyakan apapun untuk hal-hal positif supaya bisa memahami sepenuhnya proyek ini. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan beberapa materi tentang dasar dari bisnis ini. Dan sebelum saya masuk, salam kenal, saya Kenzi dari Batam, dan kami terhubung dengan global internasional, pengembangan kita adalah standar internasional. Dan produk-produk blockchain yang ada di Metaverse cukup banyak, peluang uangnya juga cukup banyak, dan kita harus menguasai proyek ini. Di sini saya akan menyampaikan slide untuk informasi awal tentang Project Metaverse. Saya akan setting. Oke. Kita masuk di slide pertama, dan di Zoom Metaverse Power Team Indonesia. Proyek ini adalah proyek pertama di dunia, jadi teman-teman harus mengosongkan semua pemahaman proyek dahulu. Bisnis ini bukan bisnis yang sifatnya berulang. Ini bukan sistem binari, ini juga bukan sistem trinari atau matahari,
atau investasi penjualan robot atau sejenis apapun yang dulu pernah teman-teman kerjakan. Bukan. Ini adalah proyek benar-benar fresh pertama di dunia, sebuah penemuan dari Lado Oktanikop. Dia menemukan sebuah logika pemasaran dan sistem dibuatnya di dalam jaringan Polygon serta aset-aset lainnya. Jadi ini berbeda, tidak seperti bisnis pada umumnya. Ini menarik, ini sebuah peluang besar yang kita dapatkan di era teknologi, di era digital saat ini. Ya, perkembangan signifikan, revolusi network terjadi, sebuah penemuan ditemukan dan mendapatkan manfaat pastinya. Teman-teman di sini juga menyampaikan bahwa ada solusi. Bisnis ini sekali untuk selamanya. Berbeda kasus dengan proyek-proyek dahulu yang dulu teman-teman mengerjakan, kemudian membangun, menolaknya, memahami sistemnya beberapa bulan, berhenti. Maka di Metaverse kami menawarkan solusi bisnis dengan kekuatan penuh dan ketahanan jangka panjangnya, yang mana semua elemen berhubungan dengan teknologi yang tidak mungkin berhenti. Nah, di sini harapannya teman-teman bisa memahami dasar ini, mempelajari asetnya, mempelajari teknologinya, membangun bisnis ini. Ketika teman-teman lakukan itu selamanya akan membawa manfaat bahwa bisnis ini berpotensi menjadikan bisnis seumur hidup, bahkan turun ke generasi berikutnya. Metaverse, sedikit tentang penjelasan dasar Metaverse. Metaverse ini proyek DeFi yang akan menargetkan platform nomor 1 dunia dalam hal pengembangan DeFi. Metaverse adalah DeFi project yang sifatnya berlapis di dalam satu ekosistem, ya, yang akan mengembangkan banyak elemen produk blockchain. Kemudian di sini akan dikembangkan program aset smart contract, matrix system, dan digital asset. Nah, jadi kalau berbicara tentang proyek di Metaverse ini, proyeknya banyak di dalam sebuah ekosistem, dan pastinya ketika proyek itu banyak, berarti banyak menumbuhkan sumber uang. Ya, sistem ini ditemukan oleh Lado Oktanikop ya sebagai kreatornya, dan dia ikhlas menciptakan program pada unsur memanfaatkan seseorang. Artinya hanya mendevelop programnya, asetnya, kemudian kita kembangkan, maka bisnis ini untuk kita semua. Lado Oktanikop tidak mengambil sepeser pun dari hasil pemasaran sistemnya. Jadi teman-teman dapat mendapatkan sebuah sistem seutuhnya untuk dikembangkan secara mandiri. Sistem ini bersifat terdesentralisasi yang mempunyai pengembangan bertahap, mulai dari ide muncul, kemudian diluncurkan program aset tekstil matrix, kemudian distribusi NFT royalty, kemudian peluncuran core programnya atau program smart contract intinya. Sekarang ini masuk ke fase ini, Universe Multi-Meaning, ya. Nah, di sini pastinya teman-teman akan mendapatkan distribusi cryptocurrency Porcoin, aset potensial, dan nanti ada market, ya, listing market, dan pengembangan metaverse, dan banyak lagi. Jadi proyek ini panjang perjalanannya, akan mengembangkan secara bertahap, banyaknya program di Metaverse, itu akan menjadi elemen sebuah ekosistem besar, yaitu DeFi Project. Oke. Nah, di dalam kekuatan teknologi Metaverse, ada 5 pilar yang membuat sistem dan teknologi Metaverse ini sangat kuat, aman, dan nyaman. Ya, blockchain, kemudian smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, dan desentralisasi application. Nah, di dalam hal ini kami tidak mendetailkan tentang informasi ini karena ini bersifat umum. Bahkan pemahaman tentang blockchain, smart contract, desentralisasi kripto, desentralisasi application itu ada sebelum Metaverse ada. Nah, artinya teman-teman bisa mengakses di banyak media untuk mendapatkan informasi tentang blockchain, tentang smart contract, dan 5 pilar ini. Ya, teman-teman bisa mengakses Wikipedia misalnya, YouTube misalnya, Google misalnya, di sana penjelasan detail tentang 5 pilar ini. Nah, elemen 5 pilar ini digunakan di Metaverse, makanya Metaverse sangat kuat, aman, dan nyaman. Metaverse menggunakan teknologi yang sempurna, teknologi blockchain. Jadi pemasaran program aset smart contract Metaverse ini sepenuhnya berjalan di atas teknologi blockchain, yang mana ini merupakan konsep sistem yang sepenuhnya tersedia untuk umum. Jadi teman-teman dapat yakin dengan kesuksesan panjangnya. Di sini otonom statusnya, pertama otonom,
Jadi Metaverse ini dibangun di atas teknologi smart contract blockchain yang sepenuhnya otonom yang tidak menyertakan manusianya. Jadi dia berjalan secara otomatis digerakkan oleh teknologi algoritma program. Jadi cukup aman karena selama ini faktor masalah karena adanya error dalam hal faktor manusianya. Yang ada yang mengendalikannya, ada orang yang mengumpulkan dananya, ya, ada perusahaan tertentu misalnya, itu menyebabkan masalah selama ini di dalam bisnis jaringan atau network. Nah, sifat faktor manusianya dihilangkan maka cukup aman secara desentralisasi ini cukup baik. Kemudian kondisinya tidak dapat diubah. Jadi kondisinya semua yang diluncurkan di dalam program ekosistem Metaverse ini, blockchain mengamankan algoritmanya. Oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide dapat mengganggu, mengendalikan, membatalkan atau mengubah program transaksi yang ada di proyek ini. Jadi cuman sistemnya tidak ada yang akan mengendalikan dalam hal menguasai sistem ini untuk kepentingan individu, ya. Kemudian transparan, kode ini terbuka dan siapa saja kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi bahkan programnya. Ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Kemudian pastinya sepenuhnya otomatis, semua transaksi itu bersifat langsung, peer-to-peer, ya, tidak ada satupun proses di dalam proyek ini melakukan withdraw, dalam hal tidak perlu yang namanya withdraw, ya. Jadi ketika teman-teman mendapatkan hasil dari proyek ini, ya, detik ini, maka detik itu juga bonusnya langsung masuk ke wallet masing-masing, handphone masing-masing. Nah, di sini juga hebatnya, menariknya karena sifatnya yang otomatis, ya. Jadi tidak ada pihak ketiga yang menampung dana dulu, baru nanti dari pihak ketiga mentransfer ke kita, bukan seperti itu. Ini adalah desentralisasi. Kemudian konsep ini juga pastinya terdesentralisasi. Tidak ada perusahaan di sini, tidak ada manajer, tidak ada admin, tidak ada kepala seperti proyek pada umumnya. Adapun orang yang menemukan sistem ini, dia adalah penciptanya, ya, dan dia statusnya sama seperti kita. Dia sebagai pengguna platform yang ditemukannya sama seperti orang lain, ya. Yang dia dapat berupa programnya sama seperti kita. Dia ingin mendapatkan bonus, dia juga harus mengembangkan. Artinya ketika kita melakukan pemasaran, tidak ada istilah bonus-bonus sponsor, ya, yang mana biasanya sponsornya kita dapat, bonusnya sisanya dikirim ke yang punya proyek. Bukan seperti itu konsepnya. Bisnis ini menarik sekali karena pada dasarnya sepenuhnya aliran itu untuk kita. Dan Lado Oktanikop sebagai penemu sistemnya sama seperti kita. Harganya sama, sistemnya sama, asetnya sama, tidak ada spesial dalam hal seperti pada proyek pada umumnya. Nah, jadi teman-teman, ini 100% ada dalam jaringan, artinya tidak ada biaya tersembunyi di proyek Metaverse. Tidak ada istilah harga ponder, harga ring 1, tidak ada istilah harga stokis, tidak ada sistemnya yang berpihak kepada sekelompok orang atau individu tertentu. Semuanya sama. Semua orang yang bergabung di proyek Metaverse mempunyai pijakan yang sama. Keadilannya terpenuhi. Jadi tidak ada istilah harga yang berbeda, selisih-selisih seperti dulu, nggak ada. Semuanya sama, ya. Nah, ini menarik, ya. Artinya teman-teman mendapatkan suatu sistem yang benar-benar adil, yang sistem tersebut berpihak kepada setiap orang. Oke, di sini saya lanjutkan untuk penjelasannya. Teman-teman, di dalam proyek bisnis pastinya kita memerlukan ini, ya. Di proyek Metaverse itu terbukti menghasilkan percepatan yang luar biasa dalam hal pendapatan. Teman-teman bisa melihat hanya dengan waktu 1 bulan, ya, beberapa orang dan banyak orang di seluruh dunia mendapatkan percepatan income yang luar biasa. Di tim kita ada yang dapat 200 juta hanya dalam waktu 1 bulan. 140 juta hanya dalam waktu 1 bulan. 64 juta. Bahkan di luaran sana dalam 1 bulan miliaran. Nah, artinya secara percepatan finansial, ini pendapatannya di luar pendapatan orang umum.
Artinya ada percepatan yang akan di sini. Bisnis ini sudah teruji, data ini diambil 1 bulan setelah mereka bergabung, dan orang-orangnya masih ada sampai saat ini, dan teman-teman bisa menanyakan seperti apa ya pengembangannya, pemahamannya, dan pastinya mereka sampai saat ini masih meyakini proyek ini karena sudah terbukti. Nah, harapannya ini cukup sebagai pembuktian finansial atau perubahan dalam hal pendapatan. Nah, bisnis pastinya membutuhkan bukti. Oke. Transaksi. Di sini saya akan menyampaikan secara detail alat transaksi di proyek ini. Teman-teman, pada umumnya kita menjalankan suatu konsep dulu, kita menggunakan uang fiat. Kenapa? Karena produknya lokal misalnya. Karena produknya bukan digital aset. Wajar kita menggunakan uang fiat. Tapi di sini, bisnis ini adalah bisnis berskala global. Kemudian produknya juga berupa program aset dan aset digital. Dan pastinya alat transaksinya sangat tidak memungkinkan menggunakan uang rupiah. Makanya di sini alat transaksinya menggunakan DAI Stablecoin. Apa itu DAI Stablecoin? DAI Stablecoin itu adalah token yang stabil yang harganya itu mengikuti dolar. 1 DAI sama dengan 1 dolar. Artinya kalau dirupiahkan tergantung kurs dolar pada saat itu. Bagaimana dengan penggunaan rupiahnya? Teman-teman punya rupiah, teman-teman bisa beli DAI dulu, kemudian udah dapat DAI-nya baru bisa melakukan transaksi dalam hal pembelian program asetnya, digital asetnya, seperti itu. Dan pendapatan kita juga bukan uang fiat, tapi kita juga mendapatkan DAI, Stablecoin. DAI Stablecoin teman-teman bisa miliki di toko kripto, kemudian teman-teman bisa jual dan beli di situ. Oke, teknologi digunakan ada kemudian untuk gas P-nya, bahan bakarnya, karena kita harus paham semua teknologi itu butuh bahan bakar, ya, baik motor, mobil, dan apapun itu teknologinya pasti ada bahan bakar, termasuk blockchain. Kalau blockchain teknologi Polygon, bahan bakarnya adalah Matic. Jadi siapkan sedikit Matic. Jadi nggak banyak bahan bakarnya, sekali transaksi paling 1.000-2.000 rupiah dalam Matic. Ya, siapkan juga Matic-nya untuk bahan bakar dalam teknologi agar dia bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian ke depannya kita juga akan ada alat transaksi sendiri. Metaverse ada project cryptocurrency yang mana Porcoin akan menjadikan sebuah aset potensial karena ini juga akan digunakan sebagai alat transaksi di ekosistemnya Metaverse. Fase saat ini adalah fase distribusi, teman-teman sudah bisa mendapatkan Porcoin itu melalui program Universe. Metaverse terus bertumbuh seiring peluncuran sistem pemasarannya. 2 program aset matrix sistem sudah diluncurkan, yaitu Textile Matrix dan Universe Matrix. Akan ada Boost Matrix, Overall Matrix ke depannya. Nah, dalam hal peluncuran program-program ini adalah elemen-elemen yang akan mengembangkan ekosistem ini. Jadi teman-teman, sekarang ini kita sudah mendapatkan 2 program aset, yaitu Textile dan Universe. Yang pada akhirnya, dari pemasaran program aset ini nanti akan membentuk sebuah ekosistem besar, yaitu DeFi Project. Pemasaran Textile Matrix, ya, yaitu program aset matrix system. Di sini untuk tekstil itu disediakan ada 12 level program, yang mana teman-teman bisa memiliki berapa level pun sesuai dengan kemampuannya, ya. Dan di dalam 12 level program ini, teman-teman akan mendapatkan 2 jenis program matrik atau program pemasaran. Pertama namanya S6, yang kedua namanya S3. S6 itu ada di level kelipatan 3, sisanya itu adalah S6. Nah, menariknya setiap teman-teman mengaktifkan program aset ini untuk sistem bisnis, teman-teman juga bisa memasarkan kembali dan mendapatkan penghasilan 100% potensinya. Jadi, dalam hal ini kita mendapatkan sistemnya bisa kita pasarkan kembali, dan yang menariknya lagi, ketika kita membeli, mengaktifkan program 12 level ini, atau 1 level, 2 level, dan seterusnya, kita juga mendapatkan hasil berupa distribusi energi token dan potensi mendapatkan NFT royalty. Oke.
Jadi bukan hanya pemasaran program aja, tapi ternyata program ini ada fungsi lain, dia bisa mendistribusikan aset-aset digital. Untuk harga tekstil matrik, untuk level 1-nya dimulai dari 5 die stabil queen, level 2-nya 10 die stabil queen, level 3-nya 10 die stabil queen. Ya. Jadi teman-teman harus memahami setiap level yang lebih tinggi itu harganya 2 kali lipat dari level sebelumnya. Kursnya berlaku dolar, jadi 1 DAI itu sama dengan 1 dolar. Nah, di dalam setiap level ini teman-teman harus menyediakan 1 matic untuk gas fee. Contoh ingin membeli sampai level 3 misalnya, artinya teman-teman juga harus menyiapkan 3 matic ke level. Kemudian untuk die stabil queen-nya itu diakumulasi 5 tambah 10 tambah 20, jadi 35 kalau membeli level 3. Kalau level 1 cukup 5 die dengan 1 matic. Kalau mau beli level sampai 12 itu diakumulasi total die-nya, kemudian sediakan 12 matic. Jadi seperti itu caranya ya teman-teman. Untuk IDR-nya teman-teman itu tinggal melihat di market, kursnya akan tersedia di situ. Oke. Kemudian cara kerja tekstil matrik ini cukup simpel. Jadi poinnya ketika kita mengaktifkan level program tekstil yang S6, maka sebenarnya kita bisa mendapatkan potensi pemasaran itu di 6 titik ya. Sekali membeli kita bisa memasarkan sebanyak 6 titik matrik kosong. Ketika kita mengaktifkan, maka ketika ada orang yang bergabung, dia akan mengisi di titik orbit pertama program 1 dan 2. Maka bonusnya di sini kita belum dapatkan 0%. Nah, bonusnya kemana yang 100%-nya? 100% itu akan diberikan kepada lain, baik upline ataupun orang lain. Nah, di sini perlu saya garis bawahi, tidak dikirim ke Lado ya, selaku pembuat proyek ini. Ini menariknya Metaverse. Jadi tidak ada sentral atau keuntungan dari sistem yang diberikan kepada development. Jadi sepenuhnya development ini hanya membuat sistem bisnisnya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan bonus ketika titik di orbit pertama terisi, sebenarnya kita sudah mendapatkan mitra, ya, mitra partner bisnis. Karena pada dasarnya titik matrik kosong ini ketika terisi orang yang mengisi. Ketika orang mengisi artinya kita mendapatkan mitra. Kapan kita akan menghasilkan? Ketika matrik terisi ya di matrik 3, 4 dan 5. Masing-masing kita dapat 100% dari harga level tersebut. Dan kemudian ketika terisi penuh, maka hasil dari pemasaran matrik yang ke-6 ini, 100% bonusnya itu secara otomatis oleh sistem dibelikan 6 matrik kosong lagi, artinya 1 siklus. Ya. Dan sekali membeli, pendapatannya unlimited. Teman-teman harus memahami, sekali membeli pendapatannya unlimited, terisi penuh, dapat 300% totalnya keuntungannya, kemudian kosong kembali, terisi penuh, kosong kembali, setiap dia recycle kita dapat 300% keuntungan. Oke. Kemudian untuk S3 ini matrik yang cukup simpel. Dia terdiri dari 1 orbit aja, yang mana di sini ada 3 titik matrik kosong. Jadi teman-teman aktifkan program aset matrik tekstilnya di S6, maka teman-teman berhak memasarkan 3 matrik kosong. Terjadi pemasaran, maka teman-teman akan mendapatkan 100% untuk matrik 01-nya, kemudian yang program matrik keduanya 100%, yang ketiganya bonus 100%-nya akan secara otomatis membeli 3 matrik kosong kembali, dan terus berputar resikelnya. Keuntungannya ketika terisi penuh akan mendapatkan 200% dari harga level tersebut ya, tergantung level mana. Jadi teman-teman harus memahami itu. Oke. Kemudian untuk pemasaran program aset Universe ya, Matrix System, ini adalah program aset yang diluncurkan sebagai sistem bisnis berikutnya. Ini kedua yang sudah diluncurkan. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan potensi dari program yang kedua ini, yaitu Universe Matrix. Sudah disediakan sebanyak 12 level tier program, yang mana teman-teman memiliki 1 tier, 2 tier, atau
9 tier, tergantung kemampuan dalam hal finansial pembeliannya. Jadi program tier ini sendiri, tier matrik ini sendiri untuk program Universe ini mendapatkan potensi radius limpahan yang cukup luas karena ada 5 orbit, yang mana di dalam 5 orbit ini ada sebanyak 62 titik matrik kosong, yang mana setiap titiknya itu nilainya 15% dari harga level tersebut. Oke. Pendapatannya kalau terisi penuh, semuanya terisi, maka keuntungannya itu 930%, ya. Dan durasi potensinya itu 30 hari. Ketika 30 hari lewat, teman-teman sebelum 30 hari teman-teman bisa memperpanjang kembali agar tiernya berpotensi menghasilkan bonus 15% setiap titiknya. Itu harganya lebih murah kalau sudah mempanjang, ya 5 kali lebih pada awal. Oke, seperti itu pemahamannya. Nah, setiap teman-teman membeli tier ini, teman-teman juga bisa mendapatkan diskusi Queen, akses pembelian ke Queen setnya. Selain dari itu juga, tier-tier program ini, ketika kita beli, kita juga mendapatkan distribusi energi token, dan ini juga ada hubungannya dengan distribusi NFT. Oke, jadi teman-teman harus memahami program aset ini yang mana bisa mendistribusikan aset-aset digital. Untuk harganya sendiri, oke, untuk cara kerjanya, di sini teman-teman harus memahami sumber uang yang ada di Universe Matrix ini. Di Universe Matrix, pendapatan kita bisa pasif dan aktif. Jadi dalam hal bonus itu bisa pasif dan aktif. Kalau seandainya kita pasif, artinya kita membeli program ini, mengaktifkan program ini, maka kita akan berpotensi mendapatkan limpahan bonus, ya, dari pengembangan orang lain, yang mana ketika terisi titiknya, maka setiap titik kita dapat 15%. Selain dari itu juga, kita juga bisa memasarkan dan kita mendapatkan yang namanya bonus referral. Jadi setiap teman-teman membeli tier, kemudian memasarkan kembali, orang bergabung, teman-teman juga mendapatkan bonus berupa bonus referral 10%, untuk kedalaman 2-nya 7%, kedalaman 3-nya 4%, sampai kedalaman 4. Nah, berbicara tentang limpahan, potensinya itu ada banyak dari mitra pribadi pastinya, dari struktur jaringan, limpahan dari atas, limpahan dari bawah, yang mana akan aktif selama 30 hari. Oke. Untuk harga paket level tier beserta coin set Universe dan cashback Force Coin-nya, di sini teman-teman bisa melihat tabel. Untuk tier 1 atau level 1, itu teman-teman bisa memulai dengan 50 DAI stabil coin. Hanya membeli program tier-nya aja. Tapi sangat disarankan membeli paket lengkap untuk coin setnya. Maka teman-teman harus mengeluarkan 100 DAI stabil coin dengan distribusi Force Coin, ya. Kemudian untuk tier 2-nya itu 200 DAI stabil coin. Kemudian untuk tier 3-nya harganya 400 DAI stabil coin. Harganya setiap level berikutnya harganya 2 kali lipat, ya. Harga tertinggi itu 25.600 DAI stabil coin. Kursnya $1, 1 DAI $1. Setiap level sediakan 1 matic. Oke. Itu untuk harga dalam hal program aset Universe. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang NFT. NFT royalty ini adalah aset yang mana kita dapatkan dari matrix sistem tadi. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa mendapatkan NFT ini dengan cara itu membeli 5 level di tekstil. Kemudian teman-teman juga harus membeli 3 level di Universe. Ketika ini dipenuhi, maka teman-teman akan mendapatkan Just NFT, ya. Statusnya adalah Just NFT, merupakan NFT pembuka untuk mendapatkan passive income dari program NFT royalty. Nah, Just NFT yang kita punya itu kita bisa memompanya dengan energi token. Jadi kita pompa dengan energi token. Ketika terpenuhi 3.500, kita akan mendapatkan NFT
level 1 namanya. Nah, NFT level 1 ini sudah mempunyai fungsional, yaitu untuk mendapatkan DP dan bonus, yaitu passive income bulanan. Teman-teman bisa memiliki semaksimal mungkin dalam hal koleksi NFT. Level 1 misalnya punya 3, dan ketika kita sudah punya 3, kita bisa meningkatkan fungsionalnya agar dia mempunyai fungsi lebih untuk pendapatan passive income. Kita gabungkan 3 NFT level 1, maka kita akan mendapatkan satu NFT level 2 yang fungsional distribusi dividen bonusnya lebih tinggi. Dan begitu seterusnya, teman-teman bisa menggabungkan NFT level 2 sebanyak 3 dan mendapatkan NFT level 3 dan seterusnya. Nah, untuk presentasi bonus yang akan diberikan, teman-teman bisa melihat tabel ini, dia mengacu di status NFT yang kita punya. Jadi ada keuntungan 30% dari perputaran dana di ekosistem secara global. Keuntungan itu akan dialirkan melalui dividen bonus ini, ya. Untuk aktivator level 1 itu dapat 10% dari 30% keuntungan ekosistem. Kemudian untuk level 2 atau supervisor NFT itu 11%. Kemudian untuk NFT manager atau 11%, Pro Manager itu 13%, Presenter itu 14%, Ambassador 15%, dan yang tertinggi yaitu NFT level 7, Club Member itu 25% dari 30% ini. Nah, PASE ini akan didistribusikan di akhir Mei ini, dan mudah-mudahan kita bisa membuktikan pendapatan pasif income dari NFT ini. Dan NFT ini juga sudah diperjualbelikan di marketnya NFT seperti OpenSea, jadi teman-teman bisa melakukan jual beli untuk NFT ini juga. Oke. Kemudian untuk Poroscoin distribusi, sebagai informasi, teman-teman untuk dalam hal mendapatkan aset digital lain di program ini, kita bisa mendapatkan namanya Poroscoin. Ini adalah cryptocurrency yang potensi. Kita bisa mendapatkan melalui networknya, ya, dengan cara kita memasarkan program asetnya, kemudian kita setting bonusnya, penerimaannya, bisa menerima Poroscoin, bisa menerima DAI stablecoin atau setengah 50-50 dari networknya. Kemudian kita juga pastinya bisa membeli yang namanya smart contract coin set. Jadi kita membeli blok mikronya sebagai multi mining untuk mendapatkan Poroscoin ini. Nah, untuk mikroblok pertama di dalam coin set ini itu dimulai dengan harga 0,25 DAI stablecoin, ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan 200 Poroscoin. Tapi sekarang ini sudah open block ke yang keempat. Jadi harganya udah naik menjadi 0,3. Jadi setiap membeli coin set dengan harga 50 DAI stablecoin, update terbarunya teman-teman bisa mendapatkan 164 Poroscoin. Nah, total supply-nya itu dibatasi 585 juta lebih Poroscoin, yang mana akan didistribusikan berdasarkan mikroblok yang terus harganya akan meningkat. Jadi manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan aset potensial Poroscoin. Kemudian di dalam peluncuran Universe sendiri ada banyak yang akan dikembangkan. Artinya ini akan mempengaruhi perluasan sumber penghasilan, kemudian juga perluasan market, kemudian momentum, kemudian elemen penghubung ekosistem, kemudian peningkatan digital asset. Teman-teman juga saya akan menjelaskan tentang kenyamanannya. Jadi di Project Metaverse ini kita merasakan kenyamanan yang luar biasa di dalam sebuah bisnis network. Di sini saya akan menjelaskan apa aja kenyamanannya, dan pastinya semua orang membutuhkan kenyamanan di dalam sebuah pengembangan bisnis. Di Metaverse pertama itu tidak ada beban sistem, tidak ada payout atau janji-janji yang tidak pasti. Ketika teman-teman menghasilkan bonus, detik itu juga akan mendapatkan bonus. Di program Project Metaverse ini tidak bisa di-sniper dalam hal ditembak dengan jumlah uang yang cukup besar, kemudian teman-teman tarik dananya, sistemnya akan berhenti. Seperti itu polanya, karena sistem ini cukup aman, tidak menyimpan beban sistem, ya.
Jadi kita mendapatkan keamanan artinya tidak mungkin ada namanya gagal bayar di Project Metaverse. Tidak ada istilah bubble, enggak. Oke. Kemudian di sini juga tanpa beban moral, Project Metaverse itu adalah sebuah peluang bisnis yang mana sebenarnya ketika teman-teman mengikuti program ini dengan sepenuhnya, teman-teman bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini berbeda kasus kalau dulu kita memasarkan produk orang lain, memasarkan produk investasi proyek tertentu, tapi di sisi lain terkadang ada beban moralnya. Ketika orang-orang dekat kita kenalkan suatu proyek, terkadang mereka rugi, terkadang mereka ditipu, malah kita yang merasa bersalah, bahkan tidak sedikit juga terjadi hubungan yang kurang baik. Maka di Project Metaverse, beban moral itu tidak ditemukan seperti dahulu kita kerjakan di banyak project network. Kemudian di sini juga anti scam, karena memang tidak ditemukan penyebab-penyebab penipuan pada umumnya. Kemudian juga di sini pastinya transparannya 100%, karena semuanya bisa dilihat di polygon scan. Jadi ketika bisnis ini transparansinya 100%, maka penipuannya di mana? Karena salah satu penyebab dari penipuan itu sendiri karena ketidaktransparansi. Kemudian di sini juga independent business owner. Jadi dengan mengaktifkan program-program aset tadi, sebenarnya teman-teman mendapatkan sebuah sistem bisnis untuk dikembangkan untuk bisnis yang mandiri, bisnis kita sendiri. Ini berbeda kasus kalau dulu teman-teman mengerjakan project network, tapi sebenarnya project tersebut bukan punya kita. Kita hanya mengembangkan dan mendapatkan bonus sponsor, bonus pasangan, ya, mendapatkan reward, misalnya seperti itu. Nah, di Metaverse, kita selaku pelaku bisnis Metaverse, itu kita adalah pelaku bisnis yang mandiri. Kita sedang membangun jaringan sistem bisnis kita sendiri. Karena pada dasarnya Lado dan development itu hanya menyediakan programnya di jaringan Polygon dan semua orang bebas memiliki sistem tersebut untuk dijadikan sistem bisnisnya masing-masing. Dan di sini kita juga mengembangkan aset-aset yang ada di Metaverse ekosistem ini untuk kita kembangkan bersama-sama dan semua keuntungan itu berpihak ke pemasaran, artinya kita selaku mitranya. Jadi ini menarik, kita mendapatkan bisnis yang bebas dari tekanan dari sentral. Nah, di dalam kenyamanan tadi kita bisa melihat bahwa Metaverse tidak ditemukan penyebab scam-nya. Ya, teman-teman harus paham ya tentang scam itu sendiri. Selama ini kita banyak ya menemukan kasus kita ditipu oleh bisnis online, bisnis network, dan kita harus memahami penyebabnya pastinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang scam. Scam itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya itu kalau diterjemahkan adalah penipuan. Artinya selama ini ketika kita merugi dan kita scam, kita pastinya adalah ditipu oleh proyek yang memang tujuannya untuk menipu. Oke, ini berbeda kasus ketika teman-teman gagal. Teman-teman membuka usaha misalnya, menjual bakso tapi tidak menghasilkan, itu bukan scam, tapi itu adalah kegagalan. Nah, dalam hal scam ini, teman-teman harus memahami ciri-cirinya. Kenapa kita sering ditipu? Kenapa dulu kita gagal dalam hal penipuan yang terjadi di dalam dunia network? Ternyata itu ada ciri-cirinya. Pertama, itu ada pengumpulan dana. Ya, di dalam bisnis network, ketika ada unsur pengumpulan dana ke perusahaan, ke rekening tertentu, individu tertentu, maka pasti ada resiko ditipu. Karena dana kita itu ada di pihak ketiga. Jangankan sekelas bisnis network, bisnis jaringan, bisnis online, perbankan, kemudian asuransi yang legalitasnya jelas, semuanya jelas, itu pun masih berpotensi untuk terjadi scam atau penipuan. Nah, jadi teman-teman bisa melihat keunggulan dari Project Metaverse. Di Metaverse tidak ada unsur pengumpulan dana ke wallet rekening tertentu atau individu tertentu. Oke. Kemudian secara sistem di Metaverse ini juga tidak terpusat. Di teman-teman harus paham ketika di dalam suatu bisnis sistemnya terpusat, maka ada resiko yang namanya kita ditipu. Contoh kasus misalnya kita sudah membangun
sistem kita sebagai sistem bisnis. Kita mengembangkan bisnis tersebut, kemudian income-nya sudah besar, tapi di sisi lain adalah teman-teman akunnya misalnya di banned atau mungkin sistemnya berubah. Nah, artinya sistemnya tidak sepenuhnya kita dapatkan. Masih dikendalikan oleh seseorang atau perusahaan tertentu, sehingga kita tidak sepenuhnya mendapatkan sistem tersebut. Ya, tidak ada ya diatur oleh sekelompok orang ketika sistem itu terpusat. Nah, makanya di Metaverse itu sistemnya terdesentralisasi, artinya cukup aman dan tidak ada risiko dalam hal kontrol sistem terpusat dalam hal penipuan. Kemudian, biasanya ketika kita menemukan proyek scam, itu biasanya menawarkan keuntungan besar tanpa bekerja. Ya, kita masuk 10 juta, dapat 2% per hari misalnya, itu adalah ciri-cirinya. Dan di proyek Metaverse, semua pendapatan itu sesuai dengan hukum bisnis dan usaha. Ada sebab akibatnya. Bonus yang kita dapatkan itu tergantung dari berapa bagus dalam hal pemasaran tim, pemasaran kita sendiri, dan kondisi market. Jadi semuanya ada sebab secara alami. Nah, ini menariknya di Metaverse, jadi bukan rekayasa profit. Oke, jadi bebas dari ciri-ciri scam selama ini. Kemudian server terpusat itu adalah salah satu penyebab scam juga. Kita sudah membangun, kemudian kita sudah mengembangkan. Ada suatu saat sistem itu diambil alih oleh yurisdiksi atau pemerintah misalnya, sehingga sistemnya berhenti. Ada suatu saat sistemnya atau servernya dihacker, sehingga datanya diambil alih dan bisnisnya tidak bisa diakses. Ada kalanya memang development itu sendiri yang mematikan servernya, sehingga kita kehilangan akses karena alasannya mereka mungkin sudah mendapatkan keuntungan dari proyek yang mereka buat. Nah, banyak kasus yang terjadi selama ini di Metaverse tidak menggunakan sistem server terpusat. Sistem yang ada di proyek Metaverse sifatnya terdesentralisasi, data dan sistem kita itu ada di jaringan internet di ribuan komputer di seluruh dunia. Sangat tidak memungkinkan dikuasai, dikendalikan, dan dimatikan. Jadi cukup aman. Nah, ciri-ciri di atas itu kita sudah detailkan dan tidak ditemukan di proyek Metaverse. Itulah kenapa orang-orang seluruh dunia percaya bisnis ini dan banyak dari negara manapun proyek ini tidak ditemukan penyebab scam-nya. Oke, untuk bergabung ya teman-teman cukup gampang. Jadi yang hadir di Zoom pre-umum malam ini, nanti teman-teman bisa menghubungi orang yang mengundang untuk panduan pendaftarannya. Tapi di sini saya akan meringkas penjelasan tentang cara bergabung di Project Metaverse. Cukup simpel, tidak perlu input data karena ini adalah bisnis teknologi. Teman-teman cukup menginstal wallet digital, Pocket, kemudian Sepol ataupun Trust. Di sini saya arahkan ke Trust Wallet karena penggunaannya simpel. Teman-teman cukup install di Play Store, kemudian udah diinstal buat walletnya, kemudian kode prasa atau private key-nya disimpan dengan aman. Kemudian setelah itu teman-teman sudah mendapatkan wallet digital namanya. Nah, pada saat kita buat wallet pasti saldonya masih kosong, tinggal diisi aset untuk keperluan pembelian program asetnya, yaitu yang kita gunakan DAI Stablecoin. Teman-teman bisa beli di toko kripto. Nggak bisa beli sendiri, minta bantuan kepada upline-nya. Udah ada saldonya, nanti teman-teman minta link referralnya, lakukan proses pendaftaran melalui dApp Browsing. Teman-teman akan mengaktifkan level program. Ketika level-level program aset ini aktif dan mendapatkan aset-aset digital distribusi, maka semua bonus itu secara instan ketika menghasilkan akan masuk ke handphone wallet masing-masing. Kalau sudah masuk di handphone wallet masing-masing, itu udah punya kita. Teman-teman bebas mau diapakan, mau dijual di toko kripto, DAI-nya, atau dijadikan aset lain seperti Ethereum atau apapun. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin jadikan rupiah, tinggal jual di toko kripto, kemudian teman-teman akan menerima rupiah. Terserah pakai bank apa aja. Jadi simple banget. Oke. Nah, di sini saya akan merangkum apa itu Metaverse. Jadi, Metaverse ini adalah sebuah DeFi, bisnis DeFi project, yaitu pemasaran program aset
yang mana di sini ada 2 jenis program aset, yaitu tekstil dan Universe. Untuk tekstil itu sudah disediakan sebanyak 12 level program, untuk Universe sudah disediakan 9 level program. Semuanya tersedia untuk umum, ada di jaringan Polygon, dan setiap melakukan pembelian program, aktifkan program-program ini, teman-teman akan mendapatkan pensi, yaitu bonus DAI 100%, kemudian 100% berulang, dan juga teman-teman bisa mendapatkan aset berupa token energi, distribusi Porscoin, distribusi NFT royalty. Dan ketika ini dapatkan, maka potensial besarnya kita akan menuju ke ekosistem ini. Teman-teman, Porscoin nanti akan menjadi sebuah alat transaksi di dalam ekosistem Metaverse. Teman-teman, di sini ada project NFT, ada project Metaverse, kemudian ada zona game, dan banyak lagi. Oke. Nah, informasi sebagai informasi terbaru dari official, di dalam pengembangan NFT yang sudah didistribusikan, sekarang ini sudah persiapan dalam hal distribusi dividen bonus. Nah, pastinya sinkronisasi harus dilakukan. Teman-teman harus melakukan migrasi ke versi 2 smart contract untuk program distribusinya. Nah, nanti kita akan mendapatkan bonus dari NFT ini sendiri, tergantung kalau teman-teman memiliki NFT level 1, maka akan mendapatkan alokasi bonus sesuai dengan NFT yang dipunya. Jadi harapannya ini bisa berjalan lancar nantinya, dan kita bisa membuktikan sama-sama kita akan mendapatkan passive income dari NFT yang kita pegang. Jadi NFT ini kita pegang aja, dia sudah mempunyai fungsi untuk mendapatkan passive income bulanan. Dan kalau kita jual, harganya juga akan sangat tinggi ke depannya. Jadi nilai dari NFT saat ini terakhir update informasi untuk level 1 di market OpenSea itu 187 DAI stablecoin, ya, hampir 3 jutaan satu NFT-nya. Dan itu akan terus meningkat secara harga di market, dan harapannya ketika teman-teman sudah memiliki NFT, harapannya jangan dijual, dipegang aja sudah mendapatkan passive income setiap bulan. Kemudian untuk update informasi tentang kontes video di Metaverse Official, kita juga bisa mendapatkan sumber income lain dari ikut kontes misalnya. Nah, untuk kontes video itu hadiahnya cukup besar, akumulasinya 600 juta. Untuk hadiah pertama itu 10.000 DAI stablecoin atau senilai 150 juta. Hadiah keduanya itu 5, hadiah ketiganya 2.500, dan puluhan akan juga peluang uang dari kontes ini. Teman-teman bisa update informasinya untuk mengikuti kontes. Nah, jadi harapannya teman-teman bisa memahami sumber uang yang tercipta di dalam ekosistem ini terus bertumbuh, manfaatkan. Dalam hal informasi, itu adalah bagian dari informasi awal tentang Project Metaverse. Power Team Indonesia juga ada akademi setiap malam Kamis. Dan teman-teman semuanya, karena pada hari ada gangguan internetnya di rumahnya, jadi sampai saat ini belum bisa masuk ke Zoom pada malam hari ini. Dan mau tidak mau saya harus menggantikan Pak Haris. Suara saya terdengar ya, jelas? Oke, Bang. Siap. Terdengar. Oke, teman-teman kos yang lainnya juga tolong bantu saya, termasuk Bang Ek dan yang lainnya, leader-leader top yang sudah biasa menemani Zoom pada Haris. Silakan teman-teman yang ada juga sudah beberapa pertanyaan baik di kolom chat dan di YouTube. Oke, saya buka pertanyaan aja ya, Bang Kenji. Oke, Bang. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui beberapa cara. Pertama bisa menulis di kolom chat, atau mungkin bisa melakukan raise hand. Atau untuk teman-teman yang ada di YouTube, teman-teman melakukan komen di videonya, ajukan pertanyaan di sana, nanti kita akan coba bahas sama-sama. Oke, Bang Solatun, silakan di
dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya, mungkin dari kolom chat dulu. Siap, Bang. Oke, di sini kita belum melihat ada pertanyaan dan Pertanyaan ini dari Bang Li. Saya mau bertanya, kalau MIPI yang belum beli level, tapi dia mau membeli NFT dengan tujuan ingin mendapatkan royalti NFT. Apakah bisa dan NFT yang dia beli akan berfungsi? Dan terhubung dengan Trust Wallet. Oke. Oke, jadi pada dasarnya NFT itu adalah aset, ya, aset yang kita dapatkan dari program Matrix. Tapi untuk saat ini hasil dari program Matrix itu yang mendistribusikan NFT itu juga dijual bebas di marketnya OpenSea. Tapi mungkin harganya sudah cukup tinggi saat ini. Teman-teman bisa memiliki itu dan fungsinya sama. Tapi sangat disarankan teman-teman juga harus memiliki, ya, memiliki level programnya, yaitu program tekstilnya 5 level dan universe-nya 3 level. Oke, Pak Dehari sudah bisa juga ya? Sudah masuk. Sudah masuk ya? Oke, sebentar. Halo Bang Kenzi. Ya. Oke, ada gangguan ya Bang? TV-nya bermasalah. Ini saya akhirnya pakai HP istri saya malah bisa. Ini sedang dipaketin HP saya. Mungkin hujan di sana ya, petir ya? Enggak. Hujan sebentar sih. Hujan sebentar, nggak ngefek sebetulnya. Mungkin dari providernya aja. Udah selesai ya? Udah, barusan aja. Barusan ya. Dan udah masuk sesi. Mungkin videonya. Nah, aku udah tak siapkan sejak dari kemarin 1 tahun yang lalu ya tak siapkan. Waduh, gara-gara ini. Jadi, sebentar. Siapkan dulu videonya. Aku tadi siang sudah satu kesatuan biar nggak error-error nih malah jadi error. 1 hari yang 5.000 aja, setiap hari paketin 5.000 aja. Pakai 5.000-an. Aku kartu Haloku tuh sudah paketnya setengah bulan udah habis, Bang. Aku paket yang 200.000 1 bulan Halo kan. Itu bos paketan ininya, paketan kuotanya. Kuotanya ya. Nah, telepon sama anunya masih banyak. Error ya. Jadi setiap mulai tanggal 15 saya harus maketin 1 hari 5.000 yang 4 giga, memperpanjang namanya. Ini saya akan setel aja. Oke. Oke, siap. Oke, teman-teman semua, sesi video sudah selesai selama 12 menit. Dan kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ini anggotanya masih banyak loh ya, 95 ini. 95 pastinya banyak. Dan saya kebetulan tidak bisa membaca chat yang di atasnya. Chat di laptop saya dimulai di Pak Firman tadi ini. Luar biasa, pas saya menggenap 100 orang, ciri-ciri orang sukses saya dari situ ke bawah. Yang ke atasnya saya nggak bisa baca. Oke, siap. Oke, sinyal saya kalau kurang stabil, mohon dimaklumi, no komplain, karena sinyalnya pakai handphone yang mungkin tidak sebagus sinyal WiFi. Dikira-kira saja, gerak bibir saya dikira-kira saja. Ya, kalau memang ngomong apa ya udah dikira-kira saja. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hambali. Ini Pak Hambali bertanya, jam 21.18 untuk memompa just NFT royalty supaya menjadi 21. NFT ini masih ada Pak De, yang ini di jam 8.47 dari Lili Kasli Kuningan. Apakah mitra baru yang belum beli level di Tekstil Matrix bisa ikut beli level di Universe? Itu aja pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Dari Oke, itu aja ya, karena itu tidak
tidak terekam oleh saya. Dari Udah Pak dijawab Lilik tadi atau itu mah Pak sama Bang Kenji, Bang Ek. Yang atasnya tadi dah royalti yang tadi. Ya. Ya. Untuk royalti yang tadi, yang ini untuk Universe. Oh, beda lagi ya? Ya, beda. Dengan orang yang sama. Pada prinsipnya pembelian matrik di Universe atau tier itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah meskipun Anda baru ikut di matrik klasik. Untuk nama Ratu Medan, mic-nya tolong dimatikan saja. Ratu Medan, nggak usah dihidupkan, suaranya ngobrol sendiri sebabnya. Astagfirullahaladzim, saya keluarkan loh ini. Ratu Medan, tolong yang bernama Ratu Medan, mic-nya nggak usah dihidup-hidupin. Udah. Astagfirullahaladzim, ini tak masukkan waiting loh ini nanti lama-lama. Saya masukkan ke ruang tunggu dulu sebentar, biar nggak ganggu. Pada prinsipnya tidak ada masalah, karena komponen Universe ini tidak tergantung dari matrik taktil ya. Jadi Anda punya level 1 di taktil bisa membeli Universe. Demikian juga ketika Anda membeli di NFT juga demikian ya. Memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika Anda punya NFT gratis, itu harus memiliki level 5. Dan saya melihat sepertinya di hari ini kayaknya pembelian aktivasi NFT, Just NFT, ada tambahan syarat apa belum Bang Kenzi? Apa masih tetap dengan metrik 5? Saya kurang tahu persis, tetapi pastinya itu akan menjadi tambahan khusus untuk yang nanti akan mempunyai NFT. Ya, tapi jadi untuk ya gimana Bang? sebagai update informasi bahwa saat ini kan peluncuran program yang terbaru untuk persiapan NFT distribusi itu sudah terjadi. Tapi di sisi lain masih tingkat penyempurnaan karena beberapa masih mengalami error. Nah, berhubung program itu sudah diluncurkan, jadi syarat untuk mendapatkan Just NFT itu sendiri sudah berlaku. Jadi pastikan teman-teman ketika memang menargetkan Just NFT itu harus memiliki 3 level program tekstil dan 3 level Universe. 5 seperti itu. 5 tekstil. Ya, 5 tekstil dan 3 Universe. Sudah efektif berlaku hari ini? Ya, sesuai informasinya sudah berlaku. Untuk implementasinya atau aktualnya itu pastinya membutuhkan trial, artinya melihat kondisi yang ada di marketnya. Jadi ketika teman-teman memang sudah ada informasi, nanti sampaikan pembuktiannya. Tapi berdasarkan informasi dari official sudah berlaku. Oke, itu ya informasinya ya. Udah jelas ini, udah clear. Jadi memang sudah saatnya kita lebih meningkat, jadi nggak ada penawaran lagi karena hal ini sudah disampaikan beberapa bulan yang lalu, bukan sesuatu yang baru tetapi beberapa bulan yang lalu. Sehingga jika ini sekarang baru Anda tahu ya kemungkinan besar Anda yang tertinggal informasinya. Oke. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada dari Pak Denny Johari di jam 8 jam 8.55. Apakah mitra saya? Oh, ini sudah dijawab nih. Apakah mitra saya yang upgrade ke level 5 pada tanggal 20.05.23 dapat dispensasi untuk mendapatkan Just NFT? Sudah dijawab Bang Fendi kan? Oke, untuk teman-teman yang memang dalam hal pembelian programnya itu di sebelum peluncuran program yang NFT ini itu masih bisa diklaim. Nah, jadi harapannya itu dilakukan segera. Jadi banyak sekali kasus mereka sudah memiliki syarat untuk mendapatkan NFT tapi tidak melakukan klaim itu sendiri. Jadi kita harus lebih aktif ya dalam hal proses yang ada di proyek ini. Jadi bukan berarti kita hanya membeli program 5 level kemudian NFT-nya meluncur sendiri di dalam wallet kita, enggak seperti itu juga. Ada proses klaimnya, ada menu klaimnya, dan itu harus dilakukan seperti itu. Oke, ya, Bang. Ya. Ada lagi Bang
X. Nah, ini Cara klaimnya gimana, Pak? Ya, untuk klaimnya sendiri itu tutorialnya nanti ditanyakan ke upline-nya karena pada dasarnya Power Team sangat lengkap lagi mas teknis kita menyiapkan semuanya. Karena untuk klaim itu sendiri kita harus masuk ke menu dashboard masing-masing, kemudian nanti kita masuk ke menu sistem, kemudian geser ke bawah, masuk ke NFT, kemudian kita klik show-nya, baru klik claim. Maka klik claim, proses smart call, NFT-nya masuk ke Trust Wallet, seperti itu. Iya, tadi udah dicoba klik show, dia keluarnya langsung yang tulisan apa ya, create bahasa Inggris itu Pak. Terus apa namanya yang level 5 katanya. Ditekan Oke. itu balik lagi dia. Jadi muter-muter di situ, nggak ada. Menu klaimnya itu belum muncul, Pak. Sekarang Nah. belum muncul. Jadi sekarang itu baru pendistribusian dan penggantian versi 2. Kalau Bapak klik di level 5 itu ya memang Bapak harus akan muncul ketika udah level 5. Ya muter-muter di situ terus, tetapi Bapak sekarang kalau belum melakukan upgrade ke versi 2 NFT-nya, diklik gambar NFT-nya. Bukan yang kuningnya, tapi klik gambar NFT-nya yang Bapak punya itu. Klik. Nanti akan muncul go to versi 2. Nah, itu Klik tidak ada gambar NFT-nya, Pak. Pak Denny membeli levelnya di tanggal berapa? Tanggal 20. Tanggal 20 ya. Harusnya di tanggal 20 itu melakukan nih pada saat itu karena sekarang ini udah masuk ke sistem yang kedua migrasi. Artinya menu itu mungkin belum muncul kembali dan kita tunggu update terkininya kalau untuk klaim yang seharusnya kita lakukan di hari pembelian level tapi tidak dilakukan seperti itu. Ya, oke ya. Terima Sekarang kasih. saya lihat dulu gambar NFT-nya itu tidak ada gambarnya gitu maksudnya. Ya, tidak ada NFT-nya aja tulisan lampunya merah, lampunya itu nggak ada, apalagi gambarnya. Oh, padahal Bapak sudah merasa mengaktifkan. Belum mengaktifkan, orang daya belinya itu tanggal 20. Bapak membeli metrik taktil sampai 5 atau baru berapa? Kalau ini kebetulan punya mitra saya. Dia itu belinya udah ada sebulan lah dari P3. Terus 2 hari sebelum ini beli level 4. Nah, terus pas tanggal 20-nya itu beli level 5, belum sempat diaktifkan. Jadi bisa dipastikan kalau taktilnya sudah metrik 5. Sudah dicek ya di dashboard, oke. Tetapi di metrik NFT tidak bisa diklaim untuk ke just NFT-nya ya. Belum muncul menu itu. Belum hidup lampunya ya. Ditunggu besok lah Pak. Kamu Mungkin dicoba Haris, Pak De. Ya. Pak De. Ya. Ada teman juga, itu udah 5 bulan lalu malah level 8. Tadi baru saya kan itu di upline lain, cuman dia nanya. Ternyata diaktifin nggak bisa juga sama dengan Pak Doni tadi. Jadi dia cuma muncul range 5 apa tadi, yang warna kuning itu. Jadi dulu sama upline-nya itu nggak diajarin. Iya, jadi artinya kan pada saat kita membeli level, pada saat itu kan memang menu klaim itu kan harus dilakukan. Cuman banyak yang abai. Nah, di kondisi seperti ini kan migrasi betul. baru selesai dan pastinya ada beberapa sinkronisasi di situs itu belum terhubung dengan baik. Nah, jadi kita tunggu dulu untuk teman-teman yang mungkin dulu abai tentang hal ini. Seperti itu. Iya, oke, makasih. Siap. Makasih Pak De. Ya. Bang Kenzi. Oke. Sudah ya Pak Denny? Ya. Ya, makasih Pak. Saya menghimbau sekali. Saya berharap menghimbau sekali siapapun di sini, jangan fokus ke diri Anda saja. Kalau Anda sudah punya mitra, ingatkan. Mungkin agak menjengkelkan kalau mitra Anda nggak menganggap bisnis ini ada duitnya. Tapi ingatkan, itu tugas Anda. Mengingatkan mitra Anda. Ketika Anda selalu mengingatkan kepada mitra Anda,
mitra Anda yang awalnya itu abai, cuek, nggak peduli, ngeremehin, itu nanti dia akan tergerak hatinya untuk serius, Pak. Dan metrik Metaforce ini bukan seperti orang-orang yang di luar sana ikut join, diam. Tapi di Metaforce ini ikut, belajar, dan mencoba. Jadi tidak harus disuruh oleh kami. Bapak Ibu sekalian juga iseng-iseng lah. Setiap 2 hari sekali buka, diklik sana, diklik sini, dilihat perubahannya kayak mana. Kalau mungkin nggak tahu, tanyakan di grup. Dan ketika Anda tahu, jangan berhenti di Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ini bisa besar karena mitra. Kalau sampean pinter tapi mitranya bodoh, percuma. Sampean dan mitra harus pinter semua. Ini bisnis jaringan. Pergerakan bisnis Anda tergantung dari pergerakan mitra Anda. Bukan Anda saja, mitra Anda. Jadi kita ingin yang pinter tidak dipek sampean, diambil semua buat sampean. Enggak. Tapi yang pinter itu untuk semuanya. Ya, pesan sekali. Saya sangat berpesan. Jangan berharap mitra sampean itu tahu dengan sendirinya. Enggak ada orang pinter tuh ngerti sendiri kalau enggak diajarin. Dikasih buku setumpuk, kalau anak kita nggak suruh belajar ya nggak bakal dibaca bukunya. Dikasih video, kalau nggak disuruh nyetel ya nggak bakal disetel videonya. Percaya sama saya deh, percaya sama saya. Ya, jangan berpikir mitra saya pinter-pinter kok udah jalan sendiri. Jangan berpikir seperti itu. Anggap saja mitra sampai itu nggak ada yang pinter kecuali Anda. Jadi sampai selalu ingin memberikan informasi kepada mitra Anda dan mencoba supaya jaringan Anda tidak diam, tidak begitu-begitu saja. Kami selalu memberikan informasi ini supaya berharap itu tanpa disuruh oleh kami, Anda bagikan kepada mitra Anda. Tanpa disuruh ya, nggak usah izin. Pak D ini boleh nggak saya bagikan di grup? Pak D boleh nggak saya share di mitra? Nggak usah izin, lakukan saja. Paham ya? Ya. Karena ketika Anda sendiri pelit ilmu, jaringan Anda akan berhenti. Kalau Anda nggak mau ngasih tahu mitra, jaringan Anda akan berhenti. Bisnis ini ada tergantung dari jaringan Anda. Transaksi yang terjadi di dalam jaringan Anda, itu karena mitra Anda, bonus yang Anda terima, itu karena mitra Anda melakukan transaksi. Mitra yang melakukan transaksi karena mitranya paham. Kalau mitranya paham, itu pasti dia mau belajar. Kalau dia mau belajar karena diajari sama sponsornya atau Anda sebagai upline. Itu sudah hukum alam. Sehebat apapun dia bisnis sebelumnya. Apalagi kita punya mitra yang memang gaptek. Wah, itu ekstra. Itu ya, ekstra. Jadi, kalau tidak tahu, bertanya. Kalau tidak tahu, bertanya. Enggak apa-apa kok. Kita di sini semua tidak pelit ilmu. Buat apa sih saya dan Bang Keci pelit ilmu? Wong saya ini membuat teman-teman semua itu mandiri. Buat apa saya adakan Zoom? Buat apa kami ditanya untuk dijawab? Supaya Bapak Ibu semua di sini pinter. Kalau kamu udah pinter, kayaknya gitu. Tapi kami tidak itu tujuannya. Tujuannya supaya apa yang kita ketahui dari grup global, trik-triknya itu supaya nyampe ke Bapak Ibu semua. Tetapi tugas Anda juga tetap menyambungkan kepada mitra-mitra ke bawahnya. Mitra ke bawahnya juga demikian, seperti itu budayanya. Kita terus budayakan hal itu supaya nggak usah disuruh, ajarkan ke grupnya masing-masing. Ya, sehingga kita semua nggak merasa seperti ikutnya sudah lama. Tapi saya nggak ngerti apa-apa. Ikutnya sudah lama, tapi dompet saya kok nggak nambah-nambah. Jadi nanti akan tahu kenapa kok nggak nambah, kenapa kok yang lainnya sudah aktif NFT versi 2, saya kok enggak. Ya karena kita tidak mau untuk mempelajari lebih dalam dari informasi kita. Nah, itu intermezzo. Saya bisanya hanya mengingatkan saja. Mengingatkan itu adalah tugas utama dari sponsor upline Anda.
sponsor, yang punya mitra, mitra yang punya kedalaman itu adalah punya kewajiban untuk mengingatkan. Saya lanjutkan. Ya, terima Ke kasih. pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak Hambali. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Pak Untung jam 21.31. Sudah saya jawab. Mohon bertanya apakah perpanjangan TIR 12 hanya bisa menggunakan force coin. Ada dua cara. Dengan force coin bisa, dengan DAI juga bisa. Silahkan diulang-ulang saja video itu. Dipahami, bukan dihafalkan. Dipahami. Meskipun Bapak Ibu tidak ngerti bahasa Inggris, mulai sekarang rodok ngerti bahasa Inggris. Karena kata-kata itu ya gitu-gitu aja sebetulnya. Hanya istilah aja yang baru, tapi lama-lama ngerti. Ya, mau untuk sedikit mau mempelajari bahasa Inggris, insya Allah bisa. Lanjutnya dari Hamidah, apabila kode 12 frasa ada yang tahu apa bisa diganti, frasanya diganti. Tidak bisa. Buat siapapun yang sudah diketahui 12 frasenya, jika itu orang yang Anda kenal baik, dipercaya, sampaikan saja untuk dihapus di HP-nya, sampaikan saja untuk tidak disimpan, dan Anda sudah menyimpannya. Kalau yang mengetahui orang dikenal, kalau yang mengetahui orang yang tidak dikenal, resikonya ketika Anda mendapat bonus, jadi orang yang tidak dikenal itu mengambil aset Anda. Bagaimana kalau itu terjadi? Pastinya sudah tidak ada yang bisa memberi solusi, karena kesalahan teknologi blockchain adalah kesalahan kita sebagai pengguna dompet wallet. 12 frase itu adalah kunci rahasia yang betul-betul kita simpan. Dan ketika Anda mulai belajar menggunakan cryptocurrency yang lain selain Metaforce, jangan gunakan wallet Metaforce. Anda bisa membuat banyak wallet di dalam satu aplikasi Trust Wallet. Bisa 10 wallet di Trust Wallet. Bisa 12, bisa 15, bahkan bisa tak terbatas wallet di satu aplikasi wallet. Sehingga kalau Anda ingin belajar yang lainnya, jangan hanya menggunakan satu wallet saja. Wallet Metaforce hanya untuk Metaforce. Sedangkan kalau ingin belajar yang lain, jangan gunakan dan ambil resiko di wallet Metaforce. Sekarang uangnya sedikit Pak Haris, nggak ada duitnya, biarin aja orang ambil. Apakah Anda nggak ingin Metaforce Anda besar dan menghasilkan bonus? Kalau Anda ingin bisnis Anda besar, Anda harus amankan brankas Anda. Jangan ceroboh gegabah dengan 12 frase Anda. Karena bisnis ini baru dikerjakan sekarang. Anda tidak tahu kalau Anda serius setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa menghasilkan puluhan juta, ratusan juta di wallet Anda. Dalam hal ini misalkan 12 frase diketahui orang lain, ya ambil, ya habis diambil orang. Buat apa Anda bekerja siang malam membuat jaringan, membina jaringan kalau duitnya diambil orang? Ya, jangan anggap sepele itu ya. Karena ketika Anda sudah ketahui dan Anda merasa terus kehilangannya, bagaimana caranya Pak Haris, saya ingin ikut Metaforce ini. Anda harus membuat wallet baru, harus dengan modal baru, harus beli level baru, dan harus mempunyai mitra baru di ID yang baru. Besar sekali resikonya. Sangat besar sekali Anda jika kehilangan 12 frase, karena semuanya harus baru. Sudah siap Anda kehilangan 12 frase Anda? Tidak ada yang siap. Yang punya mitra sudah puluhan, ratusan, yang punya level sudah tinggi. Karena kecerobohan Anda kehilangan 12 frase, Anda kehilangan bisnis Anda. Memang bisa dimulai lagi, bisa. Buat wallet baru, diisi DAI, beli level, tapi kan harus memulai yang baru. Apakah Anda mau memulai itu? Saya tanya. Siapa yang mau? Angkat jari. Tak bayar. Kok pada diam? Udah tidur? Enggak mau. Ampun. Udah pada tidur, ditanya pada diam. Enggak, Pak, tidak mau. Yang mau serius dengerin Pak
Jangan takut. Kalau saya tuh lagi teriak-teriak jangan takut. Saya tuh supaya Saya sampean tuh sampai teng driving, gitu loh. Pak De. Sampean tuh harus ingat gitu loh. Pesan saya ini jangan dianggap omongane Pak De kimbul bal gadus ora pate penting itu, paling ya nggak apa-apa. Jangan salahkan saya ya nanti kalau saya nggak ngingetin ya. Ya. Ini Pak D. Kalau mitra sampean maksa sampean minta 12 perasa, jangan dikasih. Ini godaan ini. Pasti ini ada di mitra-mitra. Pak D, mitra saya gaptek. Oh, gak ngerti caranya nyimpen frase, gak ngerti cara daftar. Apakah boleh saya yang melakukan? Saya bilang tidak boleh. Anda tidak boleh mendaftarkan mitra Anda. Biarkan mitra Anda sendiri yang daftar meskipun dari nol, meskipun butuh sehari semalam untuk ngajari. Paham? Maka Anda pengen ngasih makan terus mitra Anda. Kalau suatu ketika mitra Anda punya mitra, dia akan minta tolong ke Anda. Sampai lagi tidur ditelepon, Bang, tolong daftarin mitra saya nih. Saya nggak bisa daftarin. Kan kemarin daftarin kan abang nih. Tolong ya. Mau sampai direpotin kayak gitu? Gara-gara nggak ngerti cara daftar? Nggak mau. Nggak, Pak De. Makanya Bapak Ibu sekalian harus minterin dulu mitranya. Mitranya dipinterin. Wes sehari semalam gak apa-apa, besok dilanjut maning. Gak harus hari ini beres kok. Emang besok mau kiamat apa? Wah, mumet aku gak bisa sekarang ngantuk. Ya wes besok tidur dulu. Santai. Tapi yang penting jangan mau menerima 12 prase mitra untuk Anda daftarkan. Karena apa? Saat ini Anda belum butuh duitnya. Saat ini Anda melihat mitra Anda, alah paling ngecek-ngecek, paling nggak jadi apa-apa, paling ikut-ikutan. Ingat, kita tidak bisa lepas dari sifat serakah. Suatu ketika mitra Anda ternyata besar dan Anda masih simpan 12 perasa mitra Anda, saya khawatir Anda tergoda untuk mengambil duitnya. Bener apa bener? Menungso loh sampean sebabnya, bukan robot. Ayo. Bentar, Pak De. Benar. Sampai di robot, bukan malaikat. Sampean manusia. Curian terjadi karena ada kesempatan. Jadi kalau ada mitra merengek-rengek, pengen didaftarkan, dan ini tak kasih 12 prase saya, Pak D, saya daftarin aja tahu beres. Jangan mau. Sekali lagi, jangan mau. Demi apa? Demi kebaikan nantinya. Bisnis ini tidak 1-2 bulan. Bisnis ini tahunan. Suatu ketika mitra Anda udah pintar, terus telepon saya. Pak D, saya sudah level 12. Mitra saya sudah 200. Tapi upline saya kemarin kapan? Tahu ya 12 proses saya gimana ya? Saya jadi curiga sama upline saya. Jangan-jangan samakan. Kan gitu jadinya, kan nggak enak dong. Bener nggak? Perasaan itu tuh jangan sampai terjadi, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita mencegah fitnah, mencegah berburuk sangka kepada siapapun. Jadi kalau kita semua sekarang sulit, ya memang begitu. Mitra kita pinter, mitra kita tahu, mitra kita akan mandiri. Bisa berjalan sendiri tanpa Bapak Ibu temani ketika punya mitra baru. Itu loh tujuannya, itu tujuannya. Jadi kalau dulu-dulu ikut bisnis yang dulu-dulu, udah sini aku daftarin, kumpulin duitnya, beres lah, tahu beres. Nggak bisa di metafor dilakukan sama, nggak bisa bos. Ya, jangan dianggap sama. Karena dulu daftarin pakai nomor rekening, PIN sama ATM dipegang dia, nggak mungkin duitnya habis. Karena PIN dan ATM dipegang dia. Tapi kalau ini, 12 prase itu seperti PIN dan ATM. Kalau Anda menyerahkan 12 prase ke orang lain, Anda seperti menyerahkan ATM-nya, PIN-nya kepada orang lain, sehingga siapapun bisa mengambil uang Anda. Apa nggak takut sampean mau seperti itu? Dulu ya.
Jadi kalau ada mitra seperti itu jangan, "Ya udahlah sini biar cepat presiden." Jangan diajari mitrane, jangan diakalin. Ngerti maksud saya? Oke, Pak. Kayaknya 12 ini kayak masalah sepele. Ini nyawanya metafor itu di 12 loh, Pak. Mau pinter sundul langit toh, mau levelmu sampai level 15, mau metrik tektalmu sampai tirmu sampai 20 kalau malah ada, percuma, hilang. Ngerti maksud saya? Hilang. Takut-takutin sampean biar sampean sadar semua. Ya, kalau sudah tahu frase, simpen, jangan ditulis. Tulisnya sampean ku elek tulisannya. Difoto dengan HP-nya istri, di print, bawa ke rental, "Pak mau ngeprint ini sebentar," habis itu filenya tak hapus, di print, dilaminating, difotokopi, disimpan dengan mape ijazah sebagai barang apa? Sebagai barang yang berharga. Kalau ditulis tangan, Pak, pulpennya jelek, tangan tulisannya jelek, pas merecovery salah, huruf O dari U, huruf E dari A, bener enggak? Keliru, enggak masuk. Jangan ditulis, difoto, di print. Pesan saya itu. Wes Ben. Ya Ben, apa-apa aku ngomong soal frase. Kalau nanti hilang, aku nggak mau bertanggung jawab. Jangan ada pertanyaan lagi. Pak Haris, saya kehilangan 12 frase, HP saya kecelup air, terus sekarang hilang HP-nya. HP-nya mati. Terus kira-kira bisa gimana ya? Langsung tak jawab, tidak bisa saya bantu. Selesai. Mau apa? Sudah. Resiko tanggung penumpang. Mau minta Mister Lado? Enggak bisa. Tidak ada satu orang manusia pun yang bisa mengembalikan 12 frase yang Anda miliki. Karena setiap 12 frase itu unik. Hanya Anda yang miliki, orang punya. Ya, itu kenapa saya harus penting. Mau pinternya sundul langit lah. Levelnya mau setinggi berapapun, kalau 12 frasenya bocor ya percuma. Ya. Wes. Ngono wae. Sesone. Cukup ya Mas, Mbak Yu. Jangan serius-serius. Kopinya diminum dulu Bang Enzi. Kita serbu dulu kopinya bersama. Lemon tea. Jos, Metapos, memang ngejos. Jos, jeruk. Apa dia dulu wajah-wajah yang lain lah. Aku tuh kalau sudah teriak-teriak gitu kadang nggak lihat wajahnya orang semua. Aku coba lihat ini loh, ada kamera kecil di sini nyala gitu, tak lihatin itu. Saya nggak lihat pemain saja, lihat kameranya doang. Lagi ada pertanyaan Bang X? Sepertinya ini ada Iwan Santosa. Pak Iwan Santosa. 945. Kalau di NFT belum diklik create, maka gambar just NFT belum keluar. Ya, betul. Belum. Ini khusus yang tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi kan, mungkin ada keterlambatan tampilan karena hari ini terus terang hampir seluruh dunia sedang memigrasi ke versi 2 sehingga tampilannya tidak sempurna. Jadi diulang lagi besok nggak apa-apa, diulang lagi besok. Selama belum di-create ya pastinya belum muncul ya. Asal sudah level 5 matrik tactile, insya Allah sih bisa. Ya tidak mungkin tidak bisa. Karena yang bicara bukan admin, tapi ya memang smart kontranya. Cuma tampilannya itu tidak sama karena tampilan dari smart contract itu dikonversi ke dashboard domain Metaforce ya. Metaforce.space itu adalah mirrornya atau domainnya, sehingga mungkin ada keterlambatan ya, mungkin bisa diulang di lain waktu besok ya. Tapi kalau di ini di dompet PayPal langsung ya Pak, langsung dia. Ya. Cepat.
maksudnya ini kan belum di-create itu belum dipompa, dibuat just NFT, Bang Ek. Dia sudah punya level 5, tapi kan belum dipompa ya dia tidak akan berwujud karena masih SFC-nya masih belum dibakar, energi SFC-nya gitu loh. Kalau sudah dibakar, punya just NFT kok tampilannya masih belum aktif, dicek di wallet Anda. Di wallet itu ada aset, ada NFT. Lihat aja pelan-pelan di wallet itu apapun, mau softball, mau token pocket wallet, mau trust wallet itu ada aset dan ada NFT. Diklik aja di sana, kemudian cari blockchain-nya Polygon, di refresh, nanti akan muncul di sana. Jadi NFT itu sama dengan koin, sama dengan token, namanya juga NFT, non-fungible token, sama token dengan DAI. Cuma dia itu mempunyai spesifikasi nilai kode. Gambarnya sama, tapi kodenya nggak